Halo Sobat Sinemapedia, pada episode kali ini kita akan membahas tentang 5 deretan film bertema monster terbaik versi Sinemapedia. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan info menarik tentang film-film lainnya. Di urutan pertama ada Godzilla. Sebagai salah satu monster yang pernah muncul di layar lebar, Godzilla mungkin akan menjadi salah satu yang paling ikonik. Bentuknya yang mirip T-Rex ini pasti sudah terasa akrab bagi penonton. Hingga pada 2014 lalu, Hollywood sepertinya mengobrak-abrik DNA dari Godzilla di film ini, sehingga membuat monster yang dalam versi asli Jepang membuat kehancuran seisi kota jadi seolah memiliki misi kemanusiaan. Kisahnya, Godzilla sang monster purba mengalami evolusi akibat serangan nuklir pada 1945. Ia keluar dari persembunyiannya untuk melawan dua monster bernama Muto atau Massive Unidentified Terrestrial Organism yang ingin berkembang biak di antara kehidupan manusia. Godzilla mendapat ulasan yang umumnya positif dari para kritikus, dengan pujian terhadap arahan film, visual effect, skor musik, dan sinematografi. Tidak mengherankan jika film ini sukses di box office dan meraup $529 juta di seluruh dunia. Quiet Place adalah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah tempat terpencil. Mirisnya mereka harus hidup dalam suasana yang sunyi. Menjaga ketenangan adalah sebuah keharusan, karena jika mereka membuat suara sedikit pun akan muncul sesosok monster misterius yang akan memburu mereka. Film ini berfokus pada cara bertahan hidup keluarga ini, dan menariknya, sebagian besar film ini diceritakan dalam kesunyian. Saking sunyinya, 95% dialog antar pemain dilakukan menggunakan bahasa isyarat tanpa ada suara sedikit pun. Segi horor yang berkualitas dan juga dilengkapi unsur drama yang kuat benar-benar akan menguras emosi penonton. Film ini akan membawa kita pada premis suatu keluarga yang saling menjaga. Beberapa hal seperti kepercayaan, kasih sayang, rela berkorban, dan perjuangan seluruh anggota keluarga ini akan membuat kita bersimpati pada mereka. Film ini hanya terdapat 8 pemain termasuk figuran. Sang sutradara sendiri yaitu John Krasinski juga turut serta sebagai pemain utama. Ia memerankan sosok ayah bernama Lee Abbott. Lalu ada Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott yang menjadi sosok ibu. Keduanya berhasil membangun chemistry yang kuat. Tentu hal itu tidak lepas dari kehidupan mereka sebagai suami istri di dunia nyata. Selanjutnya ada The Great Wall. Film ini bercerita tentang tentara bayaran Eropa yaitu William Guerin yang diperankan oleh Matt Damon dan Pero Tovas yang diperankan oleh Pedro Pascal. Mereka melakukan perjalanan ke Cina tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Renzong untuk mencari bubuk mesi. Kemudian mereka bertemu dengan Jenderal Xiang yang memimpin tentara untuk memerangi monster asing yang dijuluki Tao Te. Dalam kepercayaan Cina, Tao Te adalah binatang yang berasal dari neraka. Mereka diyakini dikirim untuk menjaga keserakahan mereka tetap terkendali. Studio Legendary nampaknya tak perlu diragukan lagi jika berkaitan dalam animasi. Tak hanya animasi para monster, visual effect yang ditampilkan dari pertarungan dan ledakan juga tampak sangat nyata. Film garapan sutradara Zhang Yimou ini cukup bagus dan menjanjikan secara keseluruhannya, mulai dari acting, skenario, setting, dan sinematografinya. Rampage merupakan salah satu adaptasi game yang ditunggu-tunggu, bahkan sejak rencana pembuatan film ini dikabarkan. Rampage merupakan film adaptasi dari sebuah game yang dirilis pada 1986 silam. Bahkan jalan cerita dalam film ini pun berdasarkan kisah dari video game tersebut. Film ini bercerita tentang seorang primatologis bernama Davis Okoye yang diperankan oleh Dwayne Johnson yang memiliki ikatan dengan gorila cerdas yang telah dirawatnya sejak kecil. Namun, sebuah percobaan genetik malah membuat gorila lembut tersebut berubah menjadi monster. Sejak awal, unsur fiksi dan ilmiah dalam film ini sudah bisa dirasakan. Sepanjang film, kita akan dibuat pusing dengan teori-teori ilmiah soal percobaan genetis. Namun, di sisi lain, hal itu membuat film ini terlihat keren. Film ini juga memberikan kejutan yang tepat pada tempatnya. Porsi aksi, drama, dan humor ditampilkan dengan seimbang.
Selanjutnya, dalam deretan film bergenre monster terbaik ditempati oleh Antlers. Antlers disutradarai oleh Scott Cooper dan Guillermo del Toro sebagai penulis naskah. Film ini adalah pengembangan dari cerpen The Quiet Boy karya Nick Antosca yang dipublikasikan di majalah Guernica pada Januari 2019. Menceritakan tentang makhluk mitologi dari Amerika Utara yaitu Wendigo. Wendigo adalah sesosok makhluk yang digambarkan seperti rusa yang bertanduk besar dan berjalan membungkuk. Tentu saja ini menjadi perhatian Guillermo del Toro yang merupakan spesialis dari film-film bertema monster. Dari awal film, terdapat narasi dalam bahasa Ojibwe yang mengiringi pergerakan kamera menelusuri danau yang membentang di antara gunung-gunung berselimut awan. Tentu, ini bisa membuat penonton sudah langsung bisa menilai bahwa sinematografi film ini berada di atas rata-rata, ditambah dengan tim make up yang terampil dalam menampilkan sosok Wendigo. Nah, itu dia deretan film bergenre monster terbaik versi Cinemapedia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah!